Buat kalian yang udah nonton, sebelumnya gue udah bahas bahwa sosial media, terutama konten-konten yang sekarang ini lagi rame, itu sudah melahirkan banyak sekali orang bodoh. Buat lo yang masih belum paham secara mendasar kenapa hal itu bisa terjadi, lo boleh geser dulu ke video tersebut, pahami secara detail, dan gue harap lo bakal dapat informasi dan pengetahuan yang bisa membawa diri lo ke jalan yang lebih baik. Gue thank you banget buat lo yang udah nonton video gue sebelumnya. Dan menariknya, ketika gue melihat isi komen tentang pembahasan tersebut, ternyata sebagian besar dari kalian sudah sadar terhadap masalah ini. Reaksi yang ditimbulkan dari video tersebut juga sangat banyak. Ada yang setuju dan juga memberikan opini pribadi. Ada yang memberikan statement bahwa itu wajar karena kita memang membutuhkan hiburan dengan alasan tertentu. Dan ada yang terlalu ekstrim, berpendapat bahwa sosial media ini harus dihapus total. Dari semua reaksi kalian tadi, itu sudah menandakan bahwa problem tersebut masih cukup kompleks. Segala pendapat dan sudut pandang dari setiap orang sangat berbeda-beda. Dan ketika kita mencoba mencari solusi dari problem tersebut, kita tidak akan menemukan solusi terbaik yang bisa menyelesaikan masalah ini. Kita kembali lagi pada definisi sosial media itu sendiri. Gua juga udah bilang bahwa pola konsumsi sosial media itu tergantung pribadi masing-masing dari setiap penggunanya itu sendiri. Jadi, kalau kita ingin mencari solusi, ya kita harus mencari solusi buat diri kita pribadi. Nah, di video ini, gue akan mencoba memberikan beberapa pendapat untuk menghindari dampak negatif sosial media itu tadi. Jadi please, tonton sampai habis, biar lo gak salah paham, dan lo bener-bener bisa nangkep insight dari video ini. Hindari penggunaan sosmed yang berlebihan. Poin ini sangat mendasar, dan bahkan mungkin kalian sudah sangat sering mendengarkan statement ini. Memang pada dasarnya, poin ini adalah poin yang paling penting. Awal dari semua masalah penggunaan sosial media tentunya berawal dari penggunaan yang terlalu berlebihan. Pada akhirnya, poin ini mengharuskan diri lo untuk lebih maksimal dalam penerapan time management. Lo semua pasti tidak hanya menggunakan full time waktu yang lo punya buat main sosmed, kecuali lo memang benar-benar pengangguran sih. Nah, di sini lo harus benar-benar bisa manage waktu yang memang harus lo gunain ke aktivitas yang penting, dan waktu luang yang bisa lo gunain untuk main sosmed. Ada dari kalian yang bilang kalau kita semua udah terlalu capek sama pekerjaan kita, dan sosmed inilah yang bisa menolong kita untuk keluar dari rasa burnout itu tadi. Itu gak salah. Kalau dengan menggunakan sosmed bisa mengurangi rasa burnout lo, ya lo boleh-boleh aja menggunakan sosial media buat sarana mencari hiburan. Tapi permasalahan utamanya di sini bukan penggunaan sosial media itu sendiri, melainkan pola konsumsi yang berlebihan itu tadi, yang pastinya saat berdampak buruk pada keseimbangan aktivitas lo. Kalau lo sampai meremehkan hal ini, cepat atau lambat, lo bakal terjerumus ke dalam lubang setan sosial media itu sendiri. Latih diri lo untuk bisa menjauh dari distraksi sosial media itu tadi. Bayangin, seberapa banyak waktu yang lo buang kalau lo cuma menggunakan sisa waktu yang lo punya hanya untuk scrolling konten gak jelas, ngikutin kehidupan artis yang bahkan sama sekali gak peduli sama lo, dan bikin story-story gak jelas yang malah merusak personal branding lo. Lo harus sadar atas setiap faktor itu tadi. Yang dimaksud pembodohan sosial media, ya ini, lo menggunakan sosial media sampai lupa waktu, lupa jati diri, dan lo sampai lupa atas prioritas hal yang malah lebih penting dari sosmed itu sendiri. Kita semua memiliki hak masing-masing untuk menggunakan sosial media sesuai dengan kemauan kita. Tapi, kesadaran untuk memberi batas agar diri lo tidak berlebihan dalam menggunakan sosial media, itu juga sangat penting buat lo akuisisi. Jauhi distraksi yang bisa memberikan adiksi untuk mengkonsumsi sosial media lebih lama. Algoritma sosial media saat ini sudah sangat menggila. Mungkin lo semua udah pada tahu kalau algoritma sosial media sekarang sudah sangat mampu membaca apa yang kita suka dan apa yang kita tidak suka. Hal ini menjadikan bahwa sosial media memiliki pengaruh yang sangat besar pada kehidupan kita. Bisa kalian lihat algoritma sosial media pada setiap penggunanya itu sendiri. Jangankan karena faktor usia, kita aja yang memiliki usia yang sama kemungkinan besar memiliki algoritma yang juga berbeda. Kok bisa? Ya soalnya itu tadi, algoritma yang berjalan saat ini sudah sangat detail dalam membaca apa yang bisa menjadi ketertarikan kita pada sosial media itu sendiri. Lo yang suka anime, ngegame, judi online, ya beranda lo akan dipenuhi dengan konten-konten seperti itu juga. Itu sudah bukan rahasia umum. Nah, dengan adanya fakta tersebut, sosial media sangat mampu memberikan adiksi pada diri lo. Dan bahkan, lo gak sadar atas hal ini. Lo terbuai dengan isi beranda yang sangat sesuai dengan selera lo. Dan lo menjadikan itu sebagai tempat utama untuk mencari hiburan, ketenangan, dan dopamin instan. Ini kembali lagi seperti tadi. Apa aja yang lo konsumsi di sosial media itu sendiri sebenarnya boleh-boleh aja. Yang terpenting jangan sampai berlebihan. Bahkan buat lo yang suka konten-konten edukasi,
Kalau lo cuma nonton konten tanpa adanya aksi sama sekali, ya lo sama aja seperti tadi. Konten yang lo tonton bukannya memberikan dampak positif, malah cuma memberikan adiksi pada diri lo. Dan akhirnya lo cuma jadi penonton. Yang padahal tujuan dari konten edukasi itu sendiri bisa menimbulkan aksi positif yang lo lakukan. Kesadaran seperti ini yang harus lo akuisisi sebelum lo mengkonsumsi sosial media itu sendiri. Kalau lo gak sadar, lo sendiri juga bakal hancur karena sosial media itu tadi. Pilih konten yang bisa memberikan dampak positif pada diri lo. Ini adalah poin yang paling krusial, dan poin inilah yang menjadi sorotan gua pada video sebelumnya. Lo harus benar-benar bisa milih apa yang harus lo konsumsi dan apa yang harus lo eliminasi dengan berlandaskan konten yang lo pilih adalah konten yang bisa memberikan manfaat buat lo. Kesadaran ini yang benar-benar harus lo akuisisi. Tapi, terlepas dari itu semua, sebenarnya kita tidak bisa menentukan selera dari setiap pengguna itu sendiri. Setiap orang memiliki minat dan selera masing-masing. Kita semua udah tahu tentang hal itu, dan faktor tersebut yang menjadikan algoritma sangat berbeda-beda. Nah, karena itu semua, untuk merubah pola konsumsi seluruh pengguna sosial media menjadi linear, itu suatu hal yang sangat mustahil, kecuali kalau lo tinggal di Korea Utara sih. Tapi, mau sampai kapan lo mengkonsumsi hal-hal sampah yang cuma memberikan adiksi dan dopamin instan pada diri lo? Kalau lo bener-bener kolot dan menolak perkataan gue tadi, fix lo udah kecanduan. Memang itu yang diinginkan algoritma sosial media. Otak lo terus-menerus diisi dengan dopamin yang memberikan adiksi pada diri lo. Dan pada akhirnya, lo sampai lupa atas apa yang sebenarnya lebih penting dari sosial media itu sendiri. Kesadaran seperti inilah yang gue maksud. Dan memang harus dimiliki pada semua pengguna sosial media itu sendiri. Seenggaknya kalau lo belum bisa nonton konten-konten yang bermanfaat, ya lo mengurangi konsumsi konten-konten sampah itu tadi. Kalau memang ada usaha pada diri lo, cepat atau lambat, lo juga bakal terarah ke jalan yang lebih baik. Sadari setiap peluang yang ada di dalam sosial media. Kenapa poin ini gue taruh di belakang? Soalnya, untuk mencapai poin ini, lo sendiri harus memiliki kesadaran dan bisa mengontrol pola konsumsi yang lo miliki. Jadi, kalau pola konsumsi yang lo miliki masih sangat sampah seperti tadi, mustahil buat lo untuk bisa memaksimalkan faktor ini. Nah, sekarang kita coba untuk lebih melek atas semua peluang yang ada di dalam sosial media itu sendiri. Kalau kita ngomongin peluang yang ada di dalam sosial media, untuk saat ini sudah terlalu banyak. Dan parahnya, kalau lo bener-bener sama sekali nggak tahu, lo beneran goblok sih. Lo cuma ngerti artis yang lagi tenar, nama-nama anak artis, dan kasus terbaru selebriti. Lo cuma dapet itu dari sosial media. Mending lo buang aja HP yang lo punya. Untuk saat ini, kesadaran atas setiap peluang sosial media bener-bener harus lo miliki. Kenapa? Soalnya, biar lo bisa bersaing di era sosial media sekarang. Coba deh, perluas dikit sudut pandang lo. Jangan cuma nontonin konten sampah. Lihat, ada berapa banyak orang yang bisa bener-bener memanfaatkan peluang ini. Dan gak jarang, mereka semua sukses dari sosmed. Emang peluang dari sosial media apa aja sih? Ada banyak sekali. Lo bisa jualan, marketing, berbisnis, dan belajar banyak hal dari sosmed itu sendiri. Apapun peluang yang ingin lo tekuni, lo tinggal cari di dalam internet itu sendiri. Entah lo mau belajar affiliate, dropshipping, investasi, bisnis online, ngonten, semua udah ada di dalam internet itu tadi. Lo tinggal cari mentor online yang relate dan bener-bener efektif buat lo pelajari. Dan bahkan, lo gak perlu biaya buat belajar semua itu tadi. Sekarang banyak banget konten kreator yang membagikan ilmu-ilmu mereka dengan gratis. Lo tinggal tonton, pahami, dan terapin. Udah itu aja. Semakin lama, lo juga bakal semakin berkembang. Tergantung lo sendiri mau berkembang apa enggak. Semua itu kalau gak ada kesadaran dan konsistensi pada diri lo, ya gak bakal bisa terwujud. Makanya, latih diri lo untuk bisa berkembang. Bahkan, buat lo yang belum mulai sama sekali, lo bisa mulai dengan sebuah langkah-langkah kecil. Mulai dari belajar dulu, ubah mindset lo, dan cari semua peluang yang ada. Sekarang apa sih yang lo bisa dilakuin di internet? Apapun yang lo cari, sekarang sudah tersedia banyak di dalam internet itu sendiri. Dan bahkan sudah sangat dipermudah. Contoh dengan munculnya teknologi AI, Artificial Intelligence, sangat mempermudah semua aktivitas internet yang lo lakukan. Entah lo mau konten, bikin jurnal, bikin desain, semua bisa lo bikin pakai AI tersebut. Pada dasarnya, AI ini tidak memberi batasan pada diri lo. Lo bisa menuangkan seluruh kekreativitasan yang lo punya ke dalam AI tersebut. Jadi, batasan-batasan yang lo punya, sebenarnya lo sendiri yang bikin. Pikiran lo terlalu sempit, sampai-sampai lo sendiri gak tahu apa aja potensi yang bisa lo manfaatin. Semua itu tergantung kesadaran yang lo miliki. Bangun personal branding yang berkualitas di sosial media. Poin ini sedikit bersinggungan dengan poin sebelumnya. Intinya, lo harus bisa manfaatin sosial media itu sendiri.
Salah satunya dengan meningkatkan personal branding yang lo punya. Kenapa? Soalnya interaksi yang lo lakukan di dalam keseharian yang lo punya bukan cuma interaksi di dunia nyata. Apalagi di era sekarang, sebagian besar orang melihat sosial media yang lo punya sebagai cerminan atas diri lo. Dan bahkan banyak dari kita yang mendapatkan banyak relasi dari sosial media itu sendiri. Nah, dengan adanya fakta tersebut, kualitas identitas di dalam sosial media yang lo punya menjadi poin penting yang harus lo perhatiin. Kalau si sosial media lo cuma konten-konten gak jelas, konten-konten bucin, kata-kata sok sedih, depresi, gimana orang bisa menilai lo sebagai orang yang berkualitas? Lo malah merusak kualitas personal branding yang lo punya. Sosial media bukan hanya tempat untuk memposting fisik dan hubungan percintaan yang lo punya. Kalau pengetahuan lo tentang sosial media hanya sebatas itu, mending lo gak usah main sosial media deh. Lo bisa tunjukin kualitas yang lo punya, seperti skill, knowledge, prestasi, dan apapun itu, yang intinya bisa menambah kualitas pada diri lo. Fisik yang cantik dan tampan, itu bukanlah sebuah prestasi. Memang itu adalah privilege bagi setiap orang yang memiliki hal tersebut. Tapi, bukankah lebih baik lo menunjukkan nilai tambah pada diri lo selain hanya menunjukkan bentuk fisik yang lo punya? Namun, fakta yang terjadi sekarang, banyak sekali figur yang cuma menjual tampang dan tidak memiliki nilai tambah, yang malah sangat mudah mendapatkan panggung. Ini menunjukkan bahwa betapa rendahnya kualitas literasi pada masyarakat kita, yang begitu gampang tergoda dengan bentuk fisik seseorang, sampai-sampai menjadikan figur tersebut sebagai contoh. Dan kalian semua, sebagai pengguna sosial media yang terliterasi, buktikan bahwa hal tersebut sangat tidak berkualitas. Tunjukkan semua nilai tambah yang kalian punya, hingga orang-orang sadar bahwa kultur sampah seperti tadi sangat tidak memiliki manfaat sama sekali. Jangan melupakan kehidupan realita. Terlepas dari semua poin tadi, sebenarnya poin ini yang paling penting. Bagaimanapun cara kalian dalam mengkonsumsi sosial media, kalian harus sadar, kehidupan kita bukan hanya di dalam dunia maya. Kalau lo sampai lupa atas kehidupan nyata yang lo jalani, ya lo sama aja, lo gak bisa menggunakan sosial media dengan baik. Kalau dari fakta tadi, lo menggunakan sosial media sebagai sarana mencari hiburan, ketenangan, dan melepas rasa burnout lo dari pekerjaan yang lo punya. Itu boleh, asalkan gak sampai berlebihan. Hiburan gak cuma di sosial media doang kok. Ada banyak sekali aktivitas yang bisa memberikan dopamin dan sekaligus memberikan manfaat bagi diri lo. Seperti olahraga, berkebun, ngerawat hewan-hewan kesayangan, dan berinteraksi dengan orang terdekat. Justru, dengan lo meluangkan waktu untuk melakukan hal seperti tadi, tingkat emosional yang lo punya jadi lebih stabil. Pikiran lo gak bakal mudah dikontrol isi sosial media yang malah bikin lo makin stres. Pada intinya, kan yang lo cari hiburan, bukan dopamin instan dari sosial media itu tadi. Malah dengan lo bisa menyeimbangkan pola konsumsi sosial media seperti tadi, pola pikir lo akan lebih jernih dalam menerima informasi, edukasi, dan hal lainnya yang bisa lo dapat dari sosmed itu sendiri. Jangan mau dibodohi sosial media, sampai-sampai lo lupa atas kehidupan sebenarnya yang lo jalani. Ingat, kesadaran untuk menyeimbangkan pola konsumsi sosial media menjadi poin terpenting dalam masalah ini. Thanks buat lo yang udah nonton sampai akhir. Semoga apa yang gue sampein di sini bisa menjadi pengetahuan buat lo dan bisa membawa diri lo ke jalan yang lebih baik. Terus ikuti perkembangan channel ini biar lo bisa dapat terus insight yang gue bagiin. Jangan lupa dukung channel ini dengan mengklik tombol like, share, and subscribe biar gue bisa terus semangat bikin konten seperti ini juga. Komen apapun tentang pembahasan tadi, kita bahas bareng di situ.